Pukul 2 pagi, para eksekutif bergegas masuk ke ruang rapat di Zurich dengan napas tertahan. Dunia keuangan tidak sedang menunggu berita, dunia sedang menahan napas. Credit Suisse, institusi yang telah berdiri kokoh sejak 1856, pilar dari kemapanan perbankan Swiss yang legendaris, berada di ambang keruntuhan total hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 hari. Mereka tidak hanya kehilangan uang, mereka kehilangan kepercayaan dunia yang telah dibangun selama 2 abad. Ini adalah kematian sebuah institusi yang dianggap terlalu besar untuk gagal. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding marmer bank tersebut. Credit Suisse bukan sekadar bank, ini adalah simbol dari stabilitas global. Jika ban ini goyah, dampaknya merambat ke pasar saham New York, bursa komoditas di London, hingga ke tabungan pensiun di Asia. Namun, di balik seragam rapi para bankir Swiss, terdapat tumpukan skandal, manajemen risiko yang kacau, dan budaya korporasi yang lebih mirip kasino dibandingkan lembaga keuangan tradisional. Kita berbicara tentang sejarah panjang yang penuh dengan keputusan buruk. Semuanya dimulai dari rangkaian kesalahan yang sistematis. Selama bertahun-tahun, Credit Suisse terobsesi dengan investasi berisiko tinggi. Mereka terjebak dalam pusaran skandal Archegos Capital Management, sebuah perusahaan investasi keluarga yang meledak dan menyeret miliaran dolar dana Credit Suisse ke dalam lubang hitam. Belum lagi kasus Greensill Capital yang membekukan aset nasabah hingga puluhan miliar dolar. Ini bukan sekadar nasib buruk, ini adalah pola kepemimpinan yang gagal secara struktural. Setiap kali mereka tersandung, mereka mencoba menutupi lubang dengan aset berisiko lebih tinggi lagi. Satu hal yang harus kalian pahami, bank beroperasi atas dasar janji. Ketika nasabah mulai ragu bahwa uang mereka aman, tidak ada kekuatan di bumi yang bisa menahan mereka untuk tidak menarik dana secara bersamaan. Inilah yang kita sebut dengan bank run. Dan itulah tepatnya yang terjadi pada Maret 2023. Klien kelas kakap, korporasi global, hingga pemerintah negara berdaulat mulai memindahkan dana mereka keluar dari bank tersebut dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam 1 hari saja, aliran uang keluar mencapai angka yang sangat fantastis dan mencemaskan. Mari kita bicara tentang titik balik yang krusial. Ketika investor utama dari Arab Saudi memberikan pernyataan bahwa mereka tidak akan menambah modal lagi ke dalam bank, alarm bahaya pun berbunyi kencang. Pernyataan sederhana itu berubah menjadi bom atom bagi kepercayaan pasar. Saham Credit Suisse terjun bebas ke level terendah dalam sejarahnya. Mereka mencoba mencari bantuan likuiditas dari Bank Sentral Swiss, namun saat itu, pasar sudah tidak lagi peduli dengan janji-janji manis manajemen. Kepercayaan telah menguap sepenuhnya. Apa yang membuat ini sangat tragis adalah sejarah bank ini sendiri. Didirikan oleh Alfred Escher, Credit Suisse dulunya adalah mesin penggerak industrialisasi Swiss. Mereka mendanai pembangunan jalur kereta api yang membelah pegunungan Alpen. Mereka adalah tulang punggung ekonomi nasional Swiss. Melihat mereka bertekuk lutut di hadapan krisis likuiditas adalah seperti melihat menara Eiffel yang runtuh menjadi tumpukan besi tua. Ini adalah pengingat keras bahwa dalam dunia keuangan modern, warisan 200 tahun bisa dihapuskan oleh algoritma perdagangan dan kepanikan massal dalam hitungan jam. Di tengah kekacauan tersebut, pemerintah Swiss terpaksa turun tangan. Mereka tidak punya pilihan lain. Jika Credit Suisse jatuh, efek dominonya akan memicu krisis keuangan global yang lebih parah dibandingkan tahun 2008. Dipaksa oleh keadaan, pemerintah menekan rival terberat mereka, UBS, untuk melakukan akuisisi paksa. Bayangkan, 2 bank terbesar di sebuah negara dipaksa untuk bersatu dalam pernikahan yang tidak diinginkan demi mencegah kehancuran sistemik. Ini adalah bentuk intervensi pemerintah yang paling ekstrim dalam sejarah perbankan Swiss modern. Namun, perhatikan detail kecil yang sering terlewatkan, pemegang obligasi Ed 1 Credit Suisse kehilangan segalanya. Investasi mereka yang bernilai miliaran dolar dihapuskan menjadi nol dalam sekejap. Ini menciptakan kemarahan besar di kalangan investor global yang merasa dikhianati oleh regulasi Swiss. Mereka menganggap kontrak telah dilanggar. Namun, bagi para pengambil kebijakan, pilihan mereka hanya 2, menyelamatkan bank atau membiarkan sistem perbankan global runtuh. Mereka memilih jalur yang paling tidak buruk, meskipun harus mengorbankan ribuan investor. Banyak yang bertanya, bagaimana sebuah institusi sebesar itu bisa kecolongan? Jawabannya terletak pada budaya perusahaan. Credit Suisse selama dekade terakhir telah mengalami pergantian CEO yang terlalu sering. Setiap pemimpin baru membawa visi baru yang seringkali bertentangan dengan yang lama. Mereka ingin menjadi bank investasi ala Wall Street, namun tetap ingin mempertahankan reputasi sebagai bank swasta yang konservatif. Ini adalah identitas yang terpecah. Mereka tidak tahu siapa diri mereka sebenarnya di pasar global. Bahkan di saat-saat terakhir sebelum keruntuhan, mereka masih mencoba meyakinkan dunia bahwa segalanya terkendali. Mereka mengeluarkan laporan tahunan yang penuh dengan retorika optimis, padahal di ruang bawah tanah, neraca keuangan mereka sudah retak parah. Kesenjangan antara apa yang dikatakan manajemen kepada publik dan kenyataan di lapangan adalah apa yang kita sebut dengan delusi korporasi.
Mereka merasa bahwa dengan sejarah 200 tahun, mereka terlalu besar untuk bisa jatuh. Mereka salah besar. Jadi, apa pelajaran terpenting di sini bagi kita semua? Bahwa reputasi hanyalah aset yang dipinjam dari waktu. Sekali kepercayaan itu hilang, tidak ada cara untuk membelinya kembali dengan uang tunai, seberapa besar pun dana talangan yang disediakan. Credit Suisse adalah monumen peringatan akan bahaya kesombongan dalam bisnis. Mereka terlalu sibuk dengan strategi jangka pendek yang menghasilkan bonus besar bagi eksekutif, hingga lupa menjaga pondasi yang seharusnya melindungi nasabah mereka dari badai. Kini, Credit Suisse telah menghilang, diserap ke dalam perut UBS. Apa yang tersisa hanyalah nama yang perlahan-lahan mulai memudar dari papan nama kantor-kantor di seluruh dunia. Sejarah telah mencatat bahwa 200 tahun keberhasilan bisa dihancurkan dalam 72 jam jika tata kelola perusahaan diabaikan demi profitabilitas sesaat. Apakah ini akhir dari dominasi perbankan Swiss? Belum tentu. Namun, kepercayaan dunia terhadap stabilitas mutlak sistem perbankan tersebut telah berubah selamanya. Sekarang, setiap bank di dunia sedang belajar dari kesalahan Credit Suisse, mencoba memastikan bahwa mereka tidak akan menjadi target berikutnya dalam perburuan likuiditas pasar yang kejam. Jika kalian merasa narasi tentang jatuhnya raksasa keuangan ini membuka wawasan baru tentang bagaimana uang sebenarnya mengalir di dunia, kalian wajib menonton video kami tentang skandal manipulasi mata uang yang mengguncang ekonomi global. Fakta-fakta yang kami sajikan di sana bahkan jauh lebih sistematis dan mematikan daripada yang terjadi di Credit Suisse. Jangan sampai tertinggal untuk memahami pola yang sama sebelum semuanya terlambat. Tapi serius, mari kita bicara jujur. Kalau seandainya kamu adalah salah satu pemegang saham atau nasabah di sana, apakah kamu akan tetap mempertahankan uangmu di sana sampai detik terakhir, atau kamu akan menjadi orang pertama yang lari menyelamatkan asetmu di hari pertama desas-desus krisis muncul? Coba jawab jujur di kolom komentar, karena keputusanmu itu mencerminkan insting bertahan hidup atau loyalitas butamu terhadap sebuah brand besar.